Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Istiandista, NIM 213. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi makro dan mikro. Untuk bab yang pertama tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Ekonomi mikro membahas perilaku agen ekonomi yang kecil, konsumen, produsen, dan perusahaan. Ruang lingkup pembahasannya mengenai permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan biaya, dan laba atau rugi perusahaan. Ekonomi mikro membahas perilaku ekonomi masyarakat dan negara. Ruang lingkup pembahasannya yaitu mengenai pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, kebijakan ekonomi. Perbedaan ekonomi dan mikro yaitu harga, unit analisis, dan tujuan analisis. Ekonomi mikro difokuskan pada aspek analisis atau variabel-variabel ekonomi seperti teori produksi, teori harga, permintaan dan penawaran, elastisitas, analisis biaya dan manfaat, model-model pasar, industri, perilaku konsumen, mekanisme pasar, dan lain sebagainya. Sedangkan aspek analisis dalam ekonomi makro meliputi investasi, pendapatan nasional, pengangguran, dan kesempatan kerja, inflasi moneter, neraca pembayaran, dan lainnya. Ekonomi mikro mempunyai 3 teori, yaitu teori produksi dan teori harga dan teori distribusi. Sedangkan ekonomi makro mempunyai konsep dasar pengeluaran, pengangguran, inflasi, dan deflasi. Tujuan analisis ekonomi mikro lebih menitik beratkan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya, sedangkan ekonomi makro lebih menitik beratkan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara agregat atau menyeluruh, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Permasalahan ekonomi dan mikro dan makro pada pemerintahan, permasalahan pemerintahan dalam perekonomian makro. Sistem-sistem perekonomian, sistem-sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi Indonesia. Untuk bab kedua yaitu tentang permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli, yang mengembangkan skedul atau hukum permintaan. Hukum permintaan, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Faktor-faktor lain di luar harga harus dianggap konstan. Ini merupakan konsep asli dari penemuannya, yaitu Alfred Marshall. Faktor penentu yang permintaan yaitu terdiri dari pendapatan, harga, suku bunga, harga barang, substitusi, dan komplementer, jumlah konsumen. Kurva permintaan konsumen perorangan yang mengikuti pilihan-pilihan yang dibuat seorang konsumen yang menghadapi keterbatasan anggaran tertentu. Kurva permintaan pasar adalah jumlah secara horizontal dari permintaan individu. Kurva permintaan agregatif. Kurva permintaan demand adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Untuk bab 3 yaitu tentang penawaran. Hukum penawaran, jika harga naik maka penawaran akan meningkat, dan sebaliknya, jika harga turun maka penawaran juga akan turun. Kurva penawaran, skedul penawaran diartikan sebagai suatu daftar tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawaran barang dan jasa. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang serta jasa. Kurva penawaran bersifat positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, perkiraan harga di masa depan. Terus
Penawaran berarti terjadi perpindahan letak kurva penawaran dari keadaan semula. Pergeseran ini terjadi apabila perubahan salah satu variabel dan variabel lainnya tetap. Perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat dilakukan sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Untuk kelompok 4 yaitu tentang mekanisme pasar dan pengeluaran agregatif. Keseimbangan pasar yaitu permintaan dan penawaran menentukan harga pasar, jadi saling mendorong satu sama lain dengan arah penawaran. Harga keseimbangan yaitu suatu tingkat harga yang pada tingkat jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta, dan jumlah keseimbangan yaitu suatu tingkat output yang pada tingkat itu harga permintaan sama dengan penawaran. Aktivitas yang menimbulkan ketidakadilan dalam keseimbangan ekuiliber yaitu penggunaan timbangan atau ukuran yang tidak jelas, ikhtiar, adanya pemalsuan produk, talqi, rubga. Investasi adalah pengeluaran perusahaan untuk pembelian barang-barang modal guna menitik beratkan kemampuan produksinya. Kurva fungsi konsumsi. Perubahan fungsi konsumsi dapat berubah perubahan sepanjang kurva tersebut dan perubahan dalam bentuk pergeseran kurva konsumsi. GDP dalam bidang ekonomi mikro dan makro yaitu 1. Model keseimbangan pengeluaran. Yang kedua, model keseimbangan pasar barang, pasar uang. Yang ketiga, model keseimbangan permintaan dan penawaran agregat. Perubahan keseimbangan GDP adalah gambaran perekonomian dari waktu ke waktu yang ditunjukkan dengan nilai produksi yang dihasilkan negara secara keseluruhan. GDP sendiri adalah pendapatan nasional periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan persentase, di mana nilai uang berubah dari waktu ke waktu. Untuk kelompok 5 yaitu membahas tentang teori konsumen dan produsen. Surplus konsumen merupakan ukuran manfaat atau benefit baik dalam arti uang ataupun kesejahteraan atau kepuasan yang diperoleh seorang sebagai hasil dari membeli dan mengkonsumsi barang atau pelayanan. Organisasi produsen adalah orang perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk dijual atau dipasarkan. Ada beberapa bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, perorangan terbatas. Yang ketiga, bentuk lain organisasi perusahaan milik negara dan perusahaan koperasi, perusahaan perkongsian atau firma. Teori produksi dengan 2 input yaitu terdapat kombinasi antara 2 faktor produksi untuk menghasilkan output. Kombinasi itu bisa antara tanah dan tenaga kerja, TK dan model, atau dengan teknologi alien dengan teknologi yang tidak mudah harus diubah karena memerlukan waktu yang relatif lama. Untuk kelompok 6 yaitu membahas teori biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Klasifikasi biaya produksi ada 4: biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya rata-rata. Ya, dalam kelompok ini ada kurva biaya jangka pendek dan kurva biaya. Ada 2, ekonomi of scale dan diseconomies of scale. Skala ekonomi menunjukkan kepada keuntungan biaya rendah yang didapat dari ekspansi aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk meraih keunggulan biaya rendah demi menciptakan keunggulan bersaing. Diseconomies of scale, walaupun perusahaan dapat mendapatkan keuntungan ekonomis of scale apabila meningkatkan skala aktivitasnya. Kondisi diseconomies of scale ini mana average total cost per unit dalam periode tertentu semakin meningkat bila jumlah hasil produksi terus ditingkatkan dapat terjadi. Terima kasih. Presentasi dari saya, materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.